sebuah bangsa, dia akan bisa menatap masa depannya, dia akan bisa menghadapi berbagai tantangan masa depan kalau dia ngerti latar belakang sejarahnya. Sesungguhnya Betawi ini udah ada di tanah kita nih, di sini nih, udah 3.000 tahun. Orang Betawi ini demen berorganisasi, dia demen ngeriung, dia demen kumpul, ya. Sekarang ini 120. Yang tercatat 120? Berlegalitas semua itu? Masya Allah. Dan nanti kita akan tertibkan lah. Atau pada saat proses pembuatan undang-undang tentang DKJ itu, beberapa tokoh-tokoh Betawi menangkap sinyal itu, kemudian kita berkumpul. Kita mendiskusikan itu sejak tahun 2021. Udah lama juga ya? Lama. Dari 2021? Nah, akhirnya kita ambil satu kesimpulan bahwa kita perlu membentuk satu organisasi adat. Ya. Satu perkumpulan adat yang diakui gitu. Jadi pemuda kaum Betawi mudah-mudahan jadi penerus dari generasi muda Betawi untuk tampil dan membawa kemajuan bagi orang Betawi. Amin. Termasuk juga menjaga harkat, marwah dan derajatnya orang Betawi. Jakarta kota kita, la 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 la, bukan punya fa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Baba RT Ompong. Ya, kali ini alhamdulillah podcast Betawi Bacot kedatangan salah satu tokoh Betawi yang nanti akan saya perkenalkan kepada saudara-saudara semua. Kecilincing naik tronton ngangkut ribuan bekicot. Ketimbang pala pusing mendingan nonton podcastnya Betawi Bacot. Ini kita kedatangan narasumber salah satu tokoh Betawi yang memperjuangkan Betawi. Ya, Bang Haji, silakan perkenalkan Bang Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikenal Bang Haji Oding ya. Sekarang ini Ketua Umum BAMU Suku Betawi 1982. Hari ini kita diundang sama Akbar RT untuk podcast. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kaum Betawi khususnya di Jakarta. Oke Bang Haji, ini kan banyak sekali nih ya di luaran sana tuh pengen banget tahu Betawi gitu. Nah, Betawi itu sebenarnya etnis atau suku gitu Bang Haji? Ya memang setiap suku itu, setiap etnik harus tahu dia latar belakang sukunya. Saya ingin ambil dua saja. Yang pertama firman Allah, karena pakai peci putih. Yang kedua hadis Rasulullah. Nah, kalau kita baca di dalam buku Api Islam, kalau nggak salah karangan Ustadz Adi Hidayat, dia memaknai satu ayat Quran itu luar biasa, yaitu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah sejarahmu karena itulah masa depanmu. Artinya bahwa sebuah kaum, sebuah suku, sebuah bangsa, dia akan bisa menatap masa depannya, dia akan bisa menghadapi berbagai tantangan masa depan kalau dia ngerti latar belakang sejarahnya. Yang kedua, nah sejarah itu kan juga punya mata rantai, ya, dari sebuah peradaban yang panjang, dari sebuah seni budaya yang diwariskan oleh para pendahulunya, oleh para leluhurnya. Maka di dalam satu hadis Rasulullah SAW, saya ambil dari
apa yang diartiin oleh Kiai Haji Said Agil Siraj, maknanya yang khusus untuk itu gitu. Innamal umamu ahlakuma bakiyat wa inhumu zahabat ahlakuhum jahabu. Ya, sesungguhnya akhlak, ya, budi pekerti, termasuk di dalamnya budaya, adat istiadat, peradaban itu adalah akar sebuah bangsa. Akar sebuah bangsa. Pondasinya berarti ya? Pondasi dari sebangsa. Ya, kalau budaya Betawi ya akarnya Betawi. Nah, kalau akar dan budayanya kuat, maka bangsa ini kuat. Tapi kalau budayanya rapuh, bangsa ini bisa hancur dan kehilangan kehormatannya gitu. Nah, dari dua perspektif ini maka Betawi ini harus dipahami sebagai sebuah entitas, ya, sebuah suku yang merupakan bagian dari hasanah kekayaan bangsa kita. Ya. Nah, banyak tuh orang tuh. Oh, saya panggil ustadznya. Alhamdulillah berbau-bau ustadz daripada ustadz bau ya. Banyak orang nanya tuh, sejarah Betawi bagaimana sih gitu ya? Benar. Dari mana sih dia tuh? Itu dia. Apa jadi-jadian, apa ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk ada aja gitu ya. Ada beberapa literasi yang saya pernah baca. Ya. Yang pertama itu ahli sejarah dari China kalau nggak salah, namanya Fahin. Ada juga ahli sejarah dari Belanda namanya William Heine. Ada lagi ahli sejarah dari Indonesia, ya, yang terkenal namanya Uka Cakra Diningrat. Ada lagi juga sejarawan, arkeolog, ahli sejarah kuno, ya, Indonesia namanya Profesor Dr. Hasan Ja'far. Nah, dari keempat sejarawan ini dia mengatakan bahwa sesungguhnya Betawi ini udah ada di tanah kita nih, di sini nih, udah 3.000 tahun. 3.000 tahun? 3.000 tahun. 3.000 tahun berarti sebelum Belanda datang? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi? Ya. Dari sebelum Masehi sampai sekarang. Jadi 3.000, ini suku tua. Ya, suku yang sudah malang melintang, ya, di Nusantara ini. Dan bagaimana populasinya? Ya, dari 1.300 suku di Indonesia ini, ya, kita nomor 5. Nomor 5. Ya, pertama kan ada Jawa. Kedua Sunda. Ketiga Batak. Keempat Melayu. Melayu termasuk Padang. Enggak, ada suku lain. Lain lagi itu. Kelima Betawi. Keenam baru Makassar, ketujuh baru Minang dan lain sebagainya. Jadi ini suku besar. Gitu, suku besar. Ada juga yang mengatakan Betawi kan katanya nggak betah di wilayah. Betawi wilayah. Diam aja di situ. Oh, gara-gara digusur pada pindah gitu. Ya kan? Nah, ada satu pangeran dari Pajajaran, ya, kerajaan Pajajaran, namanya Pangeran Panembong. Itu bikin peta Betawi zaman dulu. Peta wilayah Betawi. Sekarang ada di museum. Di museum ada, Pak? Ada. Di museum Jakarta. Museum Ya. Fatahillah? Iya, enggak, museum Gajah. Gajah. Dan salinannya ada di rumah almarhum Ridwan Saidi. Itu peta wilayah itu sebelah selatan itu sampai kaki Gunung Salak. Bogor. Luas ya. Oh, Cilebut, Bojonggede, Citayam, ya. Gitu. Nah, ke utaranya ya Pulau Seribu. Ke baratnya itu sampai Mauk. Tangerang. Oh, makanya Tangerang itu kebanyakan orang Betawi. Tangerang Raya. Apa Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan gitu. Banyak orang Betawinya. Benar. Banyak. Depok ya. Depok. Nah, sebelah barat itu sampai Sungai Citarum. Jadi itu wilayah Betawi. Nah, kalau sekarang kita ketemu di Citayam, di Bojong, di Depok, di Tangerang, bukan dia pindah karena gusuran, bukan. Emang dari dulu ada di situ. Gitu loh. Jadi intinya Betawi itu jadi
suku berarti kalau gitu Suku, ya. Suku. ya suku. Jadi pemirsa, Betawi itu adalah suku. Karena kan banyak sekali ini perdebatan. Betawi itu etnis karena campuran ini gitu. Ya memang bisa perbedaan pendapat itu sah-sah aja. Tapi sekarang udah jelas nih bahwasanya Betawi itu adalah suku. Oke, ini kan yang saya tahu Bang Haji dulu Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi gitu ya. 1988. 82. 82 ya. 1982. Perasaan dulu mah kagak ada 82-nya Bang Haji. Itu bisa jadi ada 1982 yang apa itu ya? Itu kan dinamika. Ya. Oh, dinamika. Dinamika. Ya mungkin ketularan zaman sekarang ini ada yang nggak ini lalu bikin lagi baru gitu. Ini artinya karena tuntutan teman-teman Betawi. Akhirnya ada 2 yang diakui sekarang. 1 Bamus Betawi, 2 Bamus Suku Betawi 1982. Yang waktu itu Bang Haji sebagai ketua umumnya. Nah, ini dua-duanya pernah jadi ketua umum. Oh, pernah jadi ketua umum dua-duanya. Pernah ketua umum Bamus Betawi, ketua umum Bamus Suku Betawi 82. Oh ya, ini kalau ini juga banyak teman-teman nanya fungsi dari misalnya seperti Bamus Betawi itu bisa nggak sih itu dia ngedobrak, artinya ke pemerintahan gitu, bikin mendorong sebuah perda atau undang-undang gitu untuk kebetawian gitu, bisa nggak sih Pak Haji itu? Ya itu sangat bisa. Sangat bisa. Di mana-mana ya. Saya pernah pelajari ya. Kalau tidak ada regulasi yang kuat ya, regulasi yang diperuntukkan untuk itu, maka sulit suku manapun berkembang. Nah, kalau Listibaya Bali, Majelis Tinggi Budaya Bali, itu dari tahun 1967. Dan sekarang ini udah ada 12 perda kalau nggak salah. Tentang budaya. Tentang budaya yang ada di Bali. Dia maju. Di Jogja itu 1957 kalau nggak salah. Tahun 57. Perdanya udah ada. Belum lahir saya. Di Papua itu 1970-an. Udah dari tahun 70 di Papua. Demikian juga di Majelis Wali Nangaru Darussalam. Aceh. Jadi Betawi ini termasuk ketinggalan soal peraturan daerah. Kita baru punya peraturan daerah pertama kali tahun 2015. Itu Perda nomor 4. Perda nomor 4 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Nah dari situlah yang tadinya Betawi oleh para pakar tuh kita dikasih motivasi. Ente ini masih anak haram di Jakarta, belum jadi anak kandung, karena belum punya aturan. Nah, sejak tahun 2015 kita sudah resmi jadi anak kandung. Jadi udah masuk ke perda itu. Masuk peraturan daerah. Nah, itu dari Bamus Betawi yang mendorong itu. Kita dorong. Tuh. Jadi kita dorong. Kita harus paham juga peraturan-peraturan daerah tentang budaya Betawi itu adalah perjuangan dari Bamus Betawi itu, masya Allah. Perlu ada apresiasi nih. Oke, permisa nih kalau ngobrol mulu kan mulut kering ya. Kalau kita jalan-jalan ke Kebayoran Lama jangan lupa beli kecapi. Ini ngobrol udah lama, mohon kita minum air kopi dulu kita. Ambil ngopi kita loh. Kopinya enak ini. Enak. Emang racikannya khusus. Warkocik mah pokoknya gurih wadah. Oh, jadi artinya dari Bamus Betawi itulah yang mendorong perda-perda itu sampai sekarang. Iya, gitu sampai sekarang. Iya. Oke. Sekarang gini Bang Haji ya. Banyak nih ormas-ormas yang berdiri nih. Apalagi yang mengatasnamakan Betawi gitu. Apakah ormas-ormas itu dulunya itu dipayungi oleh Bamus Betawi atau masing-masing gitu? Ya memang orang Betawi ini demen berorganisasi. Dia demen ngeriung, dia demen kumpul, ya. Di sini aja kita kumpul tuh. Iya, kumpul. Bisa sampai pagi kalau bulan puasa. Bener. Dia demen orang Betawi kumpul berorganisasi. Oleh karena itu, karena senangnya organisasi, dia membentuk organisasi. Ya, banyak. Sekarang ini 120. Yang tercatat 120. Berlegalitas semua itu? Masya Allah. Dan nanti kita akan tertibkan lah. 120. Ya. Yang pertama itu pemuda kaum Betawi. Pemuda kaum Betawi. Kayak yang punya podcast ini. Oh iya, Haji Maskur Isnan ya. Pemuda kaum Betawi. Maskur Isnan. Iya. Itu dirinya panjang. Dan kenapa kaum? Itu juga perdebatannya panjang. Gitu. Ya ternyata istilah kaum ini
Ya, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barang siapa yang Nggak mau bisa kita merubah nasib kaum kalau nggak dirubah kalau sendiri. nggak kita merubah lewat individu masing-masing. Itu kata Allah tuh ya. Itu kata Allah. Jadi pemuda kaum Betawi mudah-mudahan jadi penerus dari generasi muda Betawi untuk tampil dan membawa kemajuan bagi orang Betawi. Amin. Termasuk juga menjaga harkat, marwah dan derajatnya orang Betawi. Oh iya Bang Haji ya, dari sekian banyaknya ormas gitu ya, kalau kita pandang gitu ya, dari segi politiknya gimana tuh Haji itu? Ya, kita tidak bisa menghindarkan diri dari dinamika politik ya di tingkat nasional, terlebih-lebih politik praktis di tingkat daerah Jakarta, provinsi Jakarta gitu. Saya regulasi-regulasi yang timbul, ya, kebijakan-kebijakan yang timbul dari pemerintah itu lahir karena kebijakan politik. Dia misalnya lahir dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, digodok jadi aturan, digodok jadi kebijakan gitu. APBD juga digodok jadi kebijakan. Itu lewat lewat regulasi yang lahir dari aktivitas politik di Jakarta. Saya anjurkan ya orang Betawi, udahlah ente semua yang pinter-pinter gitu, apalagi generasi muda, masukin partai politik. Harus terjun ke politik. Terjun politik. Ya, pimpin partai-partai politik di Jakarta. Gitu. Kita jangan buta sama politik. Iya. Kita terjun di politik. Kita bisa nentuin siapa gubernur kita, siapa wakil gubernur kita, siapa anggota legislatif kita. Gitu. Nah, berarti gini dong ya, sah-sah aja dong nih apabila nih ya, misalnya nih pemuda kaum Betawi nih, gitu kan ya, punya salah satu calon nih, lu Betawi wajib jadi gubernur. Bisa nggak tuh dibikin perda bahwasannya putra daerah lah yang harus jadi pemimpin? Itu kira-kira bisa nggak tuh aja tuh? Iya, ada daerah yang juga menerapkan sistem itu. Di Jakarta ini kan orangnya baik. Orangnya baik ya? Iya, orangnya baik gitu Jakarta ini. Orang Betawi terutama ya. Tadi ente pantun, ada juga pantunnya tuh. Para wali punya karomah. Cakep. Hatinya polos, manjur doanya. Mantap. Orang Betawi orangnya ramah. Cakep. Biar kate ceplas-ceplos, baik hati. Iya, benar itu, benar. Jadi baik dia. Karena terlalu baik, dulu kalau engkong kita dulu, nenek kita, ya, kayak mana itu, ding itu siapa tuh? Rajin sholatnya tuh. Selawatnya bagus tuh. Orang mana itu? Oh, orang dari Jawa, Kong. Udah punya rumah? Belum. Kasih noh di pojokan. Oh, nggak dikasih. Karena suaranya bagus, selawatnya bagus, sholatnya rajin. Iya. Baik banget ya orang Betawi itu. Iya. Nah, sehingga percaturan politik khususnya dalam memilih kepala daerah, ya, memilih anggota legislatif, ya, kadang-kadang Betawi ini masih perlu diarahkan, untuk masuk dalam barisan gitu, nah, dan bisa terpilih. Kita juga nggak mau asal-asalan juga. Jadi ketimbang ntar malu-maluin Betawinya ya. Betawi lagi. Iya, bener. Nah, kayak Mas Krisnan udah SHMH lagi. Kan udah cocok tuh. Udah cocok. Iya. Bang Boim Ya. Itu Sarjana dari Trisakti. Jadi yang begitu-begitu kita coba tampilkan sehingga pada saat terpilih bisa mewarnai kebijakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta ini. Jadi artinya bukannya Betawi nggak mau maju sebagai kandidat-kandidat di atasan. Betawi orangnya baik, ramah, low profile juga lagi ya, gitu. Jadi artinya kandidat-kandidat yang akan kita tempatkan itu benar-benar harus kita seleksi banget ya, yang benar-benar nantinya bisa memimpin. Iya, betul. Terus nggak bikin malu Betawinya. Tuh, begitu saudara-saudara kemarin nanya sama saya begitu. Jadi bukannya Betawi nggak mau maju, tapi benar-benar
karena low profile, 2 harus kita filter gitu. Cocok tuh. Jadi nggak sembarangan kalau untuk nyari pemimpin. Ya, kita aja jadi RT dipilihnya ampun-ampunan, apalagi buat jadi gubernur gitu aja ya. Yang kita megang se-Jakarta gitu. Jadi artinya bukannya orang Betawi itu nggak mau bersaing di kandidat-kandidat Ya, gubernur. sekarang gitu. ini kan udah ada regulasi nasional, ada undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Khusus undang-undang ini buat Jakarta, undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta. Nah, di dalamnya tuh kalau nggak salah pasal 31 khusus mengenai Betawi. Termasuk budayanya. Iya, budaya Betawi jadi prioritas di Jakarta gitu. Dan harus ada juga pengakuan Betawi sebagai masyarakat adat. Ya, sebagai masyarakat adat memang Betawi ini sudah diakui oleh sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, itu udah ada keputusannya. Mana aneh lupa tuh nomor-nomornya. Dulu aneh pernah baca di almarhum Bang Haji Ridwan Saidi. Jadi keputusan pemerintah Hindia Belanda bahwa Betawi ini salah satu dari 19 masyarakat adat di Indonesia gitu. 19 masyarakat adat yang ada di Indonesia Ya, itu salah pada satunya masyarakat adat Betawi. udah disahkan di sana zaman Hindia Belanda. Iya. Nah, baru tahun 2024 inilah dibuat undang-undang dan itu kita perjuangkan bersama-sama. Harus sampai diketok palu gitu. Akhirnya alhamdulillah ya. Kemerdekaan, kedaulatan budaya Betawi. Tuh. Kedaulatan adat orang Betawi. Jadi sekarang sama dengan Aceh, sama dengan Papua, sama sama Dayak, sama sama Riau, sama sama Padang, Tuh, saudara tuh. sama sama Jogja, sama sama Bali. Kita sudah jadi masyarakat adat. Sampai sebegitunya memperjuangkan buat Betawi. Makanya kita sebagai anak-anak muda Betawi, warga-warga Betawi wajib menjunjung tinggi harkat dan marwahnya Betawi. Karena apa? Sangat sulit itu memperjuangkan. 2024 baru diketuk palu tuh. Kita doain tuh buat yang memperjuangkan itu menjadi amal jariah. Amin, amin, amin. Yang memperjuangkan perda-perda buat Betawi. Oh, Masya Allah. Amin. Oh, sekarang kan muncul nih di sosial media ini ada majelis kaum Betawi dan saya pun sempat hadir waktu silaturahim akbar kaum Betawi itu. Kalau menurut pandangan Bang Haji, majelis kaum Betawi itu apa sih nih yang apakah setaraf dengan Bamus atau apa? Jadi pada saat proses pembuatan undang-undang tentang DKJ itu, beberapa tokoh-tokoh Betawi menangkap sinyal itu, kemudian kita berkumpul. Kita mendiskusikan itu sejak tahun 2021. Udah lama juga ya? Udah lama. Dari 2021? Nah, akhirnya kita ambil satu kesimpulan bahwa kita perlu membentuk satu organisasi adat, ya. Satu perkumpulan adat yang diakui gitu. Nah, lewat apa kesepakatan ini kemudian disetujui itu oleh 2 ormas besar. Ormas besar. Satu Bamus Betawi, satu Bamus Suku Betawi 1982. Kita bikin kesepakatan itu. Ya, sehingga pada tanggal 22 Desember tahun 2022 kita mengikrarkan diri secara bersama-sama, kita akan bentuk wadah tunggal, satu-satunya wadah, lembaga adat tunggal. Itu apa namanya? Nanti kita akan proses dalam prakongres, dalam kongres, dan nanti ujungnya di kongres istimewa. Jadi ini benar-benar panjang. Jadi nggak ujuk-ujuk bikin aja gitu ya? Nah, dalam prakongres kita sepakat kita bentuk wadah namanya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Pada tanggal 9 Juni tahun 2023. Di mana tuh waktu itu? Waktu itu di Ancol. Di Ancol. Ya, dibuka di Balai Kota. Jadi dari bulan Desember kita tanda tangan, yang tanda tangan juga Gubernur, Ketua DPRD, Ane, lalu Bang Riano, Ketua Bamus Betawi, Pak Edi Nalapraya, Bang Haji Nuri Tahir. Tokoh semua. Jadi itu resmi, ya sah, legal. Kita bentuk Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi untuk
kita hantarkan ke Kongres dan menentukan apa nama lembaga adat itu. Oh, jadi itu MAPKB itu belum jadi sebuah lembaga, belum. Ya, baru ini kayak ad hoc lah. Ad hocnya. Dan pra Kongres dan Kongres ini dihadiri oleh seluruh elemen Betawi. Ormas-ormas Betawi. Bisa saya katakan 100%. Waduh. Ya. Bukan lagi lonjong, bukan lagi kotak, bukan lagi retak. Ini bulat. Nah, pada tanggal 10 Juni 2023 Kongres, maka disepakatilah oleh seluruh yang hadir, tokoh-tokoh Betawi, alim ulama, segala macam itu, kita mendirikan sepakat satu-satunya lembaga adat orang Betawi itu namanya Majelis Kaum Betawi. Yang sekarang sampai sekarang MKB. Yang diketuai oleh Bang Haji Fauzi Bowo. Ya, nah belum ada ketua adatnya siapa? Oh, belum ada waktu itu. Belum ada waktu itu. Belum ada. Jadi MAPKB, di mana kita minta Bang Marullah Matali untuk jadi ketua, menghantarkan itu masih berfungsi. Terus itu 2023. Nah, kemarin 2025 sampai ke Kongres Istimewa yang di Taman Mini. Jadi bukan ujuk-ujuk, ini sudah pengkajiannya panjang bener. Berarti bener-bener digodok ya. Digodok. Nah, di dalam Kongres Istimewa itulah kita adalah itu wadah atau permufakatan untuk menentukan siapa ketua adat. Nah, dalam Kongres Istimewa itulah secara aklamasi semua peserta Kongres Istimewa menetapkan Bang Haji Fauzi Bowo sebagai ketua Dewan Adat yang dinobatkan mualim, dengan gelar Datuk Mualim Ahlul Adat. Masya Allah. Saya kira mah itu memang ujuk-ujuk udah bikin gini-gini, ternyata digodok mateng ya. Iya. Itu demi Betawi juga tuh, luar biasa. Kalau saya mah kagak sanggup lah ngurusin begitu dah. Ini artinya elit-elit Betawi yang ada di atas nih, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita memperjuangkan bagaimana caranya Betawi ini punya wadah tunggal yang untuk mempersatukan. Kemudian respon dari seluruh masyarakat adat di Indonesia sangat antusias, mau ngirim ucapan selamat. Udah hampir semua lembaga dan masyarakat adat yang ada di Indonesia ini ngirim ucapan selamat itu. Luar biasa Majelis Kaum Betawi. Jadi perlu saudara-saudara ketahui ya, bahwasanya sekarang adalah wadah tunggal yang menaungi kebetawian ada di Majelis Kaum Betawi. Tuh, udah paten dan ya? Sudah legal. Udah legal ya? Sudah ditetapkan oleh Kumham. Ya. Dan perseratannya harus itu, akte pendiriannya juga itu udah ada legal. Ya, tinggal dan ini sejajar sama gubernur. Sama gubernur. Ya. Oh, artinya jangan sampai kita di bawah gubernur. Iya, tidak boleh di bawah gubernur. Ini sejajar sama gubernur. Kenapa harus sejajar gitu, Waji? Iya, kita kan masyarakat adat di mana sejak dulu ya itu sudah mendiami tempat ini. Ya. Memberikan kontribusi tanahnya, adat istiadatnya, bahasanya lagi, ya. Jadi panjang udah perjalanan kaum Betawi ini. Jadi sejajar sama gubernur ya. Masya Allah, luar biasa. Itu gubernur kita berikan gelar Datuk Datuk Amanah Jayakarta. Datuk Amanah Jayakarta. Jadi cuma ada 2 datuk di Jakarta ini. Datuk Mualim, Aulia Adat, Ahlul Adat, sama Datuk Amanah. Datuk Amanah. Yaitu gubernur. Luar biasa. Bangga saya sebagai orang Betawi. Ternyata itu Majelis Kaum Betawi sejajar dengan gubernur. Masya Allah. Ya, tuh saudara tuh. Jangan sampai kagak tahu lagi tuh Majelis Kaum Betawi. Cari dah tuh tentang Majelis Kaum Betawi, bisa di browsing di mana-mana tuh udah tagar-tagar Majelis Kaum Betawi. Amin. Lagi booming nih sekarang nih, Masya Allah. Oke, saya mau tanya lagi nih, harapan Bang Haji ini kepada anak muda nih ya terhadap wadah yang tunggal ini Majelis Kaum Betawi ini, harapan Bang Haji gimana tuh? Atau bagaimana sih nih kita selaku pemuda Betawi nih ke depannya nih untuk mendukung? Makanya saya pakai kaos nih, kaos apa namanya? Betawi Revolusi. Biprof. Nah, jadi ini momentum yang ditunggu-tunggu oleh kaum Betawi sejak
ya barangkali sih belum merdeka sampai sekarang ditunggu-tunggu. Nah, hari ini peluang itu ada, kita sudah ada dalam pintu gerbang, ya. Pintu gerbang untuk membawa kaum Betawi ke arah yang lebih maju. Nah, perannya apa? Nah, peran anak muda ini kan harus dikonsentrasikan betul. Kalau kata Bung Karno, berikan saya 100 orang tua, saya bisa mindahin Gunung Merapi itu. Gunung Merapi, yes. Tapi kasih saya 10 pemuda, kita bisa menggoncangkan dunia. Itu kayak pepatah Arab, subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan gitu, Haji. Kalau pendiri Honda, Soichiro Honda namanya. Soichiro, ya Soichiro Honda. Anak muda bikin apa aja selagi sempet. Apa aja bikin, ketimbang ente nggak bikin apa-apa. Tuh, ya anak muda, khususnya anak muda Betawi. Ayo udah, Jadi mulai. kedaulatan budaya harus ditegakkan, atau adat istiadat mesti dikawal, ya. Kualitas pendidikannya harus ditingkatkan, gitu. Kualitas dari dirinya harus ditingkatkan, gitu, ya. Sehingga betul-betul pemuda-pemuda kita ini siap, ya, untuk menghadapi era baru, ya. Dan harus cepat. Nah, kayak ada BIPRO pada Betawi Revolusi. Apalagi era digitalisasi kita bikin, sehingga dari rangkaian itu orang tahu, oh Betawi udah siap untuk maju. Pemirsa tuh, ingat pesan Bang Haji Oding tuh, ayo kita wajib apa aja bisa, bikin apa aja selagi bisa. Iya. Tuh, jangan mau ketinggalan. Nah, jadi Bang Haji ini artinya mengapresiasi banget ya Betawi Revolusi gitu ya. Wah, demen. Ada yang nanya, kejem amat pakai tulisan revolusi. Ini revolusi dalam apa dulu? Saya bilang begitu. Revolusi pendidikan, Revolusi pendidikan, kesejahteraan, revolusi keahlian dalam bidangnya masing-masing, gitu. Iya. Itu. Semuanya ada di sini, saudara-saudara. Ada. Jadi, Jadi Betawi pada waktunya siap jadi gubernur, siap wakil gubernur, siap jadi wali kota, siap jadi wakil, siap jadi pengusaha, siap jadi ulama. Aduh, ya. tuh pesan dari Bang Haji Oding, kita kudu siap. Bagaimana Siap cara jadi ilmuwan, siap jadi sejarawan. Kalau itu udah, waduh. Jadi ini mungkin suatu masa yang betul-betul dinyatakan oleh para leluhur kita, masuk ke masa yang indah. Iya. Ya pemirsa ya, ingat tuh pesan Bang Haji Oding. Pokoknya pemuda Betawi udah ayo kita kumpul, kita angkat kebiasaan kita masing-masing. Bisanya apa di dunia seni, di dunia agama, kembangin agamanya, digital. Ya. Jangan pakai malas-malasan lagi gitu. Nah, betul. Terakhir nih, Abah Haji, ini kan kita ada pemuda kaum Betawi. Iya. Ya. Kira-kira masukan nih buat pemuda kaum Betawi nih ke depannya bagaimana, Abah Haji? Iya, pemuda kaum Betawi ini saya juga senang lihatnya dan sedikit kaget ya bahwa roh Muhammad Hussein Tamrin, roh Bopreni Suhud ketika didirikan 28 Oktober tahun 1928 ini hidup lagi. Ya, hidup lagi. Nah, mudah-mudahan pemuda kaum Betawi, ya, saya juga ini potensinya besar. Ya, kita nunggu peran. Tulisan-tulisan juga udah saya baca, ya, bagus, ya, misalnya itu, menukik tajam gitu. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan pemuda kaum Betawi ini bisa mengisi ruang kehidupan di Jakarta, ruang kehidupan yang lebih baik bagi kaum Betawi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, sekian dulu nih podcast Betawi Bacot. Yang alhamdulillah narasumber kita ini tokoh besar di Betawi, Bang Haji Oding, ketua Bamus Suku Betawi tahun 1982. Alhamdulillah, sebuah keberkahan buat kita di sini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari sejarah Betawi ke depannya gimana, juga kepada kaum-kaum pemuda Betawi agar lebih semangat lagi.
ke Ciawi membawa batu, ya, Cakep. buah pepaya dikerodogin baju. Cakep. Kalau anak Betawi udah bersatu, insya Allah Indonesia akan lebih maju. Masya Allah. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Tonton terus podcast Betawi Bacot. Insya Allah banyak pesan dan edukasi yang akan saudara-saudara dapat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanji. Kita lanjut ngopi lagi. La 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 la, Jakarta kota kita. La 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 la, bukan punya fo fo fa fa.